kalau kita dalam melawak berkomedi nggak ada yang ketawa. Itu gagal, Mbak. Nah, saya ini termasuk orang pelawak yang lahir dari TV mungkin ya, karena bukan dari kompetisi-kompetisi panggung kayak Rudi Sipit, lah itu dulu Guru Diamond itu emang pelawak panggung dia tiap kompetisi ikut. Jangan kompetisi lawak, kompetisi balap karung aja dia ngikut kok. Semuanya, kembali lagi di Tawa Tanya Jawab bersama V. Kalian setuju nggak sih kalau seseorang yang punya ciri khas itu lebih gampang dikenal? Nah, hal itu berlaku juga bagi komedian. Komedian membangun personal branding untuk lebih gampang dikenal sama orang lain. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama seorang komedian yang menjadikan bahasa daerah sebagai materi lawaknya. Kita langsung sambut aja. Halo Om Fakih Ngademin. Halo juga, Vin. La ilaha illallah. Saya kalau mau orang cakep suka grogi aja sih lah. Tuh, ya, langsung kedengeran kan? Iya. Tapi alhamdulillah baik kalau nanya kabar. Tapi saya tadi agak kurang setuju loh. Kalau aku bilang nanya apakah aksen itu akan membawa orang jadi terkenal? Iya. Saya nggak bilang enggak. Nggak bilang enggak? Bilang enggak. Oh, bilang enggak? Buktinya saya pakai bahasa Tegar, pakai Batak belum terkenal juga, Be. Enggak, Be, kenal. Dari dulu kan tapi tetap berkarya di dunia komedi. Alhamdulillah kalau berkarya sih karya aja lah. Namanya kita seniman ya. Betul. Nah, iya. Pakai hati yang penting ya, Om. Pakai biaya biasanya tuh. Om Fakih, namanya kan Fakih Ngademin ya? Fakih Ngademin lah ya. Itu yang kasih nama siapa sih Om? Fakih Ngademin, Om? Fakih Ngademin, sebenarnya dulu nama saya bukan Fakih Ngademin. Kalau waktu pertama terjunnya itu kan berkecimprung lah gitu ya. Berkecimpung? Tahun 93 saya di dunia komedi dengan dialek Batak. Oh, gitu. Pertamanya dialek Batak? Batak ya dulunya. Gitu. Jadi si Ucok. Jadi Ya, kan gitu ya. Nah, kalau ngademin itu awalnya saya pertama kali pakai ngademin tahun 2003 waktu ngelawak di radio. Sama Jaim, sama Jarwo. Lah yang ngasih nama itu Jarwo sama Jaim itu. Tapi pernah dicetusin nggak apa sih artinya ngademin gitu, Om? Jadi karakternya ngademin ini waktu karakter Jawa di radio, dia itu orang suka manasin orang malah. Jadi bertolak belakang. Namanya ngademin, tapi orang suka manasin orang. Gitu. Manasin Jarwo dulu gitu kalau ngomong. Lah gitu. Oh, jadi dikasih namanya justru sebaliknya. Iya, gitu ya? Bukannya kalau ketemu saya makin adem lah, enggak. Lah saya datang minjem duit kok. Gimana mau adem orang? Iya. Malah makin panas, jadi itu yang bikin lucu justru iya. Ya. Kalau misalkan mulai berkecimpung, tadi kan tahun 93. Itu kenapa sih Om mau berkecimpung di dunia komedian? Awalnya sih saya suka humor. Dulu di Radio SK dulu tuh kita suka dengerin lah opor ayamnya Bagito. Lah itu kan favorit saya dulu tahun 88 udah dengerin radio itu. Mau datang ke radionya jauh di Pakubuwono. Oke. Lahirnya tahun 91 saya kuliah di daerah Depok. Lewatnya itu lewat Manggarai. Oh, di stasiun Manggarai. Bukan stasiun, ya stasiun Manggarai. Di situ ada Pasar Raya. Radio SK kebetulan pindahnya ke situ. Oke. Lewat situ saya mampir gitu, main lah ke situ. Awalnya tuh main ke SK Sundang Umur bercanda, ketemu pelawak-pelawak kan ada Eko, Akri, Jejen, itu awal pertemuan saya pertama sama pelawak itu gitu. Katanya bener nggak sih Om Fakih ini pernah jadi manajer dari Patrio, bener? Ada siapa yang bilang? Sebenarnya iya bener. Iya, alhamdulillah dulu saya membidani, kayak bidan ya. Membidani Patrio dulu ya, awal berdirinya Patrio. Dari ngelaba dari radio terus ke TV, itu saya ada di belakangnya. Tahun 94 sampai 97 saya. Itu 94 sampai 97 itu ada di belakang layar lah, di belakang layar komedian gitu ya. Kalau misalkan Om Fakih ini pernah ikut kayak kompetisi lawak gitu atau enggak, Om? Saya kalau kompetisi lawak belum pernah ngikut. Maka itu saya itu kalau kan ada istilahnya ada pelawak panggung, ada pelawak yang memang lahir dari TV gitu. Nah, saya ini termasuk orang pelawak yang lahir dari TV mungkin ya, karena bukan dari kompetisi-kompetisi panggung kayak Rudi Sipit, lah itu dulu Guru Diamond itu emang pelawak panggung dia tiap kompetisi ikut. Jangan kompetisi lawak, kompetisi balap karung aja dia ngikut kok. Iya. Apa hubungannya Om dia jadi komedian? Pokoknya dia
apa aja kompetisi ngikut aja kalau Rudi itu. Iya. Halo Om Rudi. Terus berarti langsung terjun ke TV gitu ya? Langsung terjun ke TV, masuk TV iya, gitu ya? karena ikut Patrio itu. Sekarang ini kita sering lihat Om Fakih nih, ada di channel YouTube-nya Om Rudi Sipit, Iya, kan? Rudi Bener. Sipit Plus. Jadi, Rudi Sipit Plus tuh ya. Jadi Om Fakih ini kayak collab lah sama Om Rudi Iya. gitu. Itu mulai ada ide untuk collab bareng tuh kenapa Om awalnya? Awalnya itu sebetulnya bukan buat YouTube saya bikin itu. Awalnya kan cengar-cengir ya. Konten yang pertama awal di itu cengar-cengir. Itu bukan buat YouTube sebetulnya. Kita hanya buat di IG aja, sketsa setiap pendek yang durasi setengah menit sampai 1 menit gitu kan. Naikin di IG. Tapi kata Rudi, ngapain cuma segitu doang gitu. Bikin YouTube aja katanya. Lah mana timnya, kan YouTube harus ada kamera, harus yang bisa ngedit kan gitu kan. Udah gampang, ntar gue cari kata gitu. Ada seminggu dan telepon lagi, Ki, besok syuting apa? YouTube. Lah sih, kita belum siap-siap katanya. Udah tenang, timnya udah ada katanya. Udah datang kumpul. Jadilah YouTube itu cengar-cengir awalnya gitu. Masalah nama udah terserah pakai nama. Karena YouTube tuh harus punya akun segala macam. Udah nama Rudi aja deh. Rudi Sipit Plus gitu. Kalau misalkan cita-cita Om Fakih sendiri sebenarnya emang dari dulunya pengen jadi komedian atau pelawak atau apa? Ada cita-cita yang lain nggak Om? Saya dari dulu, Pak, ya, jujur ya, walaupun saya suka humor, nggak ada cita-cita saya mau jadi pelawak tuh nggak ada sebetulnya. Jalan ngalir aja udah. Cita-cita saya dulu tuh mau jadi penyanyi. Mau jadi penyanyi? Iya, cuma karena suara nggak bagus, nah udah nggak jadi. Ya udah, yang ada disuruh Yang ada di depan mata, jalanin aja, jalanin ngalir bener aja banget, gitu. Bener banget. Om, tadi kayak yang kita udah ulas di awal, Om Fakih ini kan menjadikan materi bahasa daerah sebagai lawak gitu ya. Iya. Itu Om pernah dengar gak sih ada masyarakat dari Tegal sendiri, kalau mereka tuh nggak setuju kalau bahasa daerahnya dijadikan sebagai istilahnya lelucon gitu, atau dijadikan materi untuk melawak. Om pernah denger nggak itu? Saya belum pernah dengar itu. Dan lagi kalau misalnya yang marah ke saya kan saya bukan pakai dialek Tegal, Oke. Manado. Enggak loh. Aku jadi pusing nih. Om berarti belum pernah dengar itu Belum ya? pernah dengar. Cuman kalau menurut saya sih kalau kayak begitu apa ya? Kita yang membawakan dialek-dialek seperti ini sebetulnya bukan melecehkan. Karena memang kalau saya lihat udah normalitas dialek daripada Tegal gitu kan ya, Kebumen itu yang lucu. Mungkin kalau mereka sekelompok suku mereka antar mereka menganggap biasa kan gitu kan. Kita sebagai orang yang humoris, dialeknya lucu loh. Lah kayak gitu kan. Begitu. Jadi bukan melecehkan, malah ini kalau saya nggak membudayakan. Membudayakan. Ya, iya. Sebagai bentuk apresiasi. Apresiasi. Kalau memang bahasa Tegal itu sendiri itu seru, Lah lucu. iya, gitu. bisa bermasyarakat kan. Bener. Orang Tegal sendiri belum tentu bisa berdialog dengan orang Jakarta. Yang ada di Jakarta, saya bukan orang Tegal dengan dialek Tegal. Lah sih ngomong sama orang Jakarta dah ya. Lah iya kan, artinya budaya itu nyampe. Kan gitu. Tapi Om Fakih sendiri ini orang Tegal apa bukan? Saya orang Thailand, Mbak. Coba ngomong bahasa Thailand. Bisa nggak Om Fakih ngomong bahasa Thailand? Thailand sama Tegal sama bertak-letak ngomongnya. Coba Om, coba kalau misalkan Om Fakih Saya Nggak bisa? nggak begitu bisa lah. Oh, itu udah lalu lah ya. Udah lalu kalau bahasa Thailand. Saya asli sih Betawi. Oh, Betawi. Betawi Kemayoran asli saya. Berarti untuk mendalami bahasa Tegal itu sendiri belajarkah atau gimana atau? Saya bukan belajar sedikit. Saya orang yang sering mengamati, Mbak. Saya punya idola, punya favorit saya itu dulu Mas Kasino sama Mas Parto. Itu idola saya lawak di dunia lawak untuk urusan dialek. Mas Kasino tuh lucu banget dialek itunya, Kebumennya loh. Itu saya selalu suka sayang, oh dialeknya kayak gitu. Dikentelin aja kan kalau ngomongnya itu luas dia. Bahasa Betawinya luas, Mas Kasino tuh. Bahasa dialek Padangnya luas. Itu saya salut sama Mas Kasino. Apalagi Jawanya lah, emang dia orang Jawa kan gitu. Mas Parto juga lahir di Jakarta. Walaupun dia orang asli Bobotsari, orang tuanya, tapi kan lahir di Jakarta, gede di Jakarta. Tapi dialeknya luas banget, bagus. Lah itu saya pelajarin itu gimana ya cara ngomongnya. Saya amatin, setiap ketemu orang Jawa saya amatin. Oh kayak gue, dah gitu. Gitu. Jadi bukan melecehkan sebetulnya, bukan. Pendapat Om Fakih
sejauh mana bahasa kedaerahan itu berpengaruh terhadap humor? Kalau buat saya pribadi, pengaruhnya itu sejauh mana? Sejauh mata memandang, Mbak. Sejauh mata memandang. Nah, iya. Karena saya berani berkomedi itu dengan dialek. Oke. Kalau saya dengan diri saya pribadi, saya nggak berani. Saya menganggap belum ada keunikan. Nah, iya. Ya kan? Gitu. Jadi kenapa memilih untuk memakai bahasa daerah? Karena untuk pertama membudayakan. Terus kedua harus ada keunikan. Harus ada keunikan seorang komedian itu. Kalau nggak ada keunikan, bisa jadi orang itu cuman ngelihatnya tuh sepintas lalu. Lah saya ada keunikan aja dengan dialek, orang juga sepintas lalu. Apalagi yang nggak ada. Lah kan begitu. Bener. Iya. Enggak lah, kita bener-bener kenal banget sama Om Fakih. Bener deh. Suka membesarkan hati ya. Iya kan, aku belum selesai ngomong. Karena kita suka nonton Om Rudi Siti. Lah, kan baru-baru ini tuh. Saya udah tahun 94 lo ngelawak, belum ada yang kenal sih lah. Gitu. Kalau menurut Om Fakih, komedian harus lucu nggak sih Om? Seorang komedian itu banyak ya. Saya pernah baca-baca buku gitu. Komedi itu adalah serius. Humor itu begini segala macam. Tapi kalau menurut saya ya, seorang komedian memang kalau seorang komedian itu harus lucu. Harus lucu. Lah iya. Kan tujuannya kan untuk membuat orang ketawa. Kalau seorang komedian kalau tidak membuat orang ketawa, artinya dia gagal berkomedi kan gitu. Tapi kalau ada orang punya teori komedi itu harus serius. Karena mereka mungkin bermain logika gitu kan. Karena ada orang yang benar-benar nampar orang aja bisa diketawain. Padahal serius marah-marah. Lah ya kan? Ada orang ditagih leasing kan serius leasing nagih. Tapi tetangganya ngetawain. Rasain lu ya ditagih leasing. Sok-sokan pakai motor kreditan kan begitu. Ya kan? Aku tarik dari tadi omongan Om Fakih. Om Fakih bilang gagal berkomedi ya. Iya. Apakah yang mengategorikan seorang komedian gagal dalam berkomedi? Kalau kita dalam melawak berkomedi nggak ada yang ketawa. Itu gagal, Mbak. Kita udah siapin materi segala macam. Oh lucu banget ini macam. Nggak ada yang ketawa, itu gagal. Itu pasti dialami oleh setiap pelawak. Saya sendiri ngalamin. Dan saya tanya ke senior-senior, pasti ngalamin kayak gitu. Pada saat apa mereka mengalami? Ketika sedang manggung, audiens ini pada makan. Itu hal yang paling tabu buat seorang komedian, manggung ngelawak, audiens lagi makan. Nggak fokus ke kita, Mbak. Kita ngelawak cuma ngedengar suara sendok lentang-lenting. Malah kita yang ketawa sendiri. Kita ngelawak di mana sih ya? Itu paling berat banget. Gimana mau ketawa denger aja enggak istilahnya iya. gitu ya Om. Serius, ini apa? Ini enak ya lauknya. Jadi ngomong sendiri di meja itu. Gitu. Makanya mungkin kalau ada yang bilang komedi itu harus serius, mungkin juga cara nontonnya harus serius, menonton benar-benar nonton. Baru lu bisa ketawa, lah kayak gue. Gitu. Bener nggak sih Om kalau misalkan komedian itu justru orang yang susah ketawa? Justru dia susah ketawa untuk misalkan atas dirinya sendiri, atas dia lihat hal yang lucu lainnya, dia susah ketawanya gitu. Enggak juga sih saya bilang. Saya orang yang suka ketawa, Pak. Saya orang yang nggak tahan tawa. Coba lihat deh. Kalau Mbak lihat saya sama Rudi itu, saya orang yang nggak tahan tawa. Kalau lihat kelucuan sedikit aja ngakak ketawa. Iya. Kalau ada orang yang pendiam terus dia bisa ngelawak, nah itu agak aneh juga ya, orangnya diem gitu. Itu pasti kayak siapapun yang Mbak anggap nggak ketawa, dalam hati pasti ketawa, cuma dia nahan aja. Saya mah yakin itu. Kalau ada orang yang sangar tapi dia ngelawak, itu agak aneh juga. Apa keistimewaan komedian dibanding pekerja seni lainnya, Om? Semua seni punya keistimewaan masing-masing buat yang melakukannya. Kalau saya lihat seni lukis, mereka punya keistimewaan masing-masing dengan seni lukisnya. Seorang komedian pun begitu. Saya punya keistimewaan karena saya bisa menghibur orang, bisa buat orang ketawa. Kalau pada ketawa. Gitu. Iya, kan gitu. Kalau hal yang paling tersulit saat lagi ngelawak tuh apa? Lah itu tadi. Membuat orang lain ketawa. Lagi ngelawak, yang lain pada makan, atau di acara kawinan, itu paling sulit. Kenapa, Om? Lah orang pada salaman, masa pada salaman kita ngelawak begini? Gak ada yang ketawa, jarang-jarang. Sekarang terakhir, ya. Kata-kata motivasi untuk humorian semuanya. Ala
Saya kalau disuruh minta Om Fakih motivasi, saya ini agak bingung. Saya sendiri masih butuh motivasi dari orang sebetulnya. Nah, Atau enggak moto hidup? moto hidup saya, jalani hidup itu penuh dengan humor. Kenapa Om? Ya karena saya seorang komedian, harus Oke. banyak berhumor, bikin orang ketawa. Saya udah bahagia. V ngobrol sama saya sambil ketawa, berarti V menerima, mengerti apa yang saya omongin. Saya bangga, saya bahagia. Berarti moto hidup Om Fakih bisa membuat orang lain ketawa. Iya. Itu udah kebahagiaan buat Iya. Om Fakih ya? Iya. Luar biasa. Hebat ya. Hebat, luar biasa. Luar biasa Lo banget. baru ketemu tadi itu. Baru ketemu tadi loh ternyata. Tapi bener loh Om bisa dijadiin ini ya, motivasi, moto hidup. Ya, iya sih, saya mah kalau kemana-mana pokoknya, apalagi kalau mau ngelawak itu kan, pokoknya intinya satu, bikin orang ketawa. Bikin orang ketawa. Kalau udah ngelawak, terus penonton nggak ketawa, ngambil honornya malu. Iya beneran. Wah malu. Pokoknya ngambil kebahagiaan itu kalau misalkan orang lain dia bisa ketawa, artinya dia menerima. honornya. Iya, gitu. dia paham apa yang Dia kita punya lawakan kita itu. Oke gitu deh. sih. Nah nih Om, kalau setiap yang ngobrol-ngobrol sama Faye, Iya. biasanya kita main game. Waduh. Kali ini kita punya games, jadi kita punya 3 kata. Kita punya 3 kata-kata yang harus Om Fakih jadiin pantun. Jadiin pantun. Jadiin pantun. Lah ini kelemahan saya ini. Kan tadi aslinya kan orang Betawi. Iya, tapi kan saya bukan Betawi yang selalu berpantun. Coba Om Fakih pilih dulu yang mana. Ini aja deh. Oke deh. Wah, gak ada tulisannya. Kok nggak ada tulisannya sih? Oh, ini dia enggak. ternyata. Ini ada. Aku panik Terus saya loh. balik. Dia panik. Oke Akhirnya deh. ketawa kan? Iya, Berarti bener. saya berhasil tuh ngelawak tuh, Be. Oh, Ada iya. tulisannya. Aku beneran panik loh. Iya. Akhirnya aku belum tulis di situ. Ngademin. Apa Om? Ayo. Apa coba Ngademin. kasih lihat Om ke kamera kata-katanya. Katanya ngademin. Ngademin kata-katanya. Suruh bikin pantun. Apa ya pantunnya ya? Jam 5 saya besuk orang sakit tumor. Si ngademin ini aslinya orang suka berhumor. Oke deh, lanjut. Ini pegangin yang satu. Ya. Apa itu? Sipit. Sipit nih, sipit. Pergi ke pasar, pakai sandal jepit. Sampai di pasar, belinya tahu cok. Cakep. Iya kan? Heeh. Saya nggak taunya ketemu Rudi Sipit. Yang lagi, cok apa ya kalau cok ya belakang. Yang lagi adu panco. Ya, itu bisa yang lagi adu panco. Bener banget. Padahal saya pengen ujungnya cuk tadi tuh. Beli encuk gitu ya. Rudi Sipit kan lagi ngelucu, maksudnya gitu. Kok kecok ya? Ya udah berarti pulangnya beli encu. Iya. Jadi ketemu Rudi Sipit. Rudi Sipit kan lagi ngelucu. Asik. Ya, gitu. Terakhir. Aduh. Naik motor, ini Inyong ya, naik motor tapi digendong. Karena bensinnya habis. Lah saya Fakih katanya si Inyong. Nggak taunya orangnya klimis. boleh. Oke deh. Dadakan saya Om. bingung saya. Om, ini tuh kita lagi di mana sih? Dari tadi ngobrol belum tahu nih di mana kita diundang ke sini Humoria. Nah, ini kalau saya boleh promosi nih, boleh nggak ya? Boleh dong, boleh. Nah, Silakan ini Om. namanya ini warung nongkrong piring kaleng. Dari warung nongkrong piring Warung, kaleng. warung nongkrong piring kaleng adanya di Jalan Jati Mulia Raya, Cilodong, Depok. Ini tempatnya enak banget kan? Bener. Oh ini ada ini ya Om. Ada Iya, apa-apa karena doang yang dia. punya ini kan masih keponakan. Oke. Seneng juga humor-humor. Ini yang ditempel di sini fans-fansnya dia nih. Oh gitu. Dia ngefans Iwan Fals, ngefans sama Benyamin, sama Ponori, sama ini gitu. Ngefans sama Humoria juga ya berarti ya. Ini baru ya. Berarti dia udah mulai ngefans ya sama Humoria nih. Oke deh. Kalau udah mulai ngefans sama Humoria, Mesti di-subscribe tuh. mesti di-subscribe. Jangan lupa juga ditonton. Dan juga di-share. jangan lupa juga ditonton dan di-share Humoria Indonesia. Mantap. Di-subscribe ya. Nah, iya. Sama Rudi Sipit Plus pastinya. Iya dong, harus banget Rudy Sipit Plus dong. Oke deh, terima kasih banyak Humorian semua yang udah nonton. Dengerin kata Om Fakih tadi, jangan lupa apa? Di like, comment, and subscribe Humoria Indonesia. Oke, bye-bye, sayonara.